Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah lil alamin rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a atharahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang muncul dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kesyukuran yang muncul daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang kita ucapkan dengan lisan kita, dan kesyukuran yang dibuktikan dengan sikap dan perbuatan kita. Karena sesungguhnya hadirin hadirat yang semoga dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bersyukur itu bukan saja amalan lisan, bukan saja diucapkan, tapi lebih daripada itu adalah kesyukuran adalah bentuk ketundukan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena Allah lah yang memberikan kepada kita segala sesuatu di atas dunia ini. Dan segala pemberian Allah di atas dunia ini, Bapak Ibu, apapun nama pemberian Allah di atas dunia ini, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Jangankan abadi atau kekal, bahkan tidak sewan bisa ada, Bapak Ibu. Ada di antara kita yang mampu menentukan kapan kita hidup, kapan kita mati, kapan kita sehat, kapan kita sakit. Meskipun dia misalnya dokter spesialis sekalipun, mampukah dia menentukan bulan ini saya sehat, bulan depan saya sakit, dan lain sebagainya? Mampu apa Ibu? Tidak. Kenapa? Karena kita adalah amdun da'if amam al-malikil quddus. Kita adalah makhluk hamba yang lemah di hadapan Allah yang maha berkuasa lagi maha mulia. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu, apabila renungan kesyukuran ini tidak sering dihidupkan di dalam diri seseorang, tidak jarang manusia itu merasa bahwa apa yang ia dapatkan di atas dunia ini karena kehebatannya, karena usahanya, karena keahliannya dan lain sebagainya. Berapa banyak orang ketika berhasil, dia seakan-akan lupa bahwa keberhasilan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang ketika dia memiliki kelebihan, kadang-kadang muncul di dalam dirinya kesombongan karena dia memiliki kelebihan. Kalau bertanya kepada Bapak Ibu, dalam kehidupan sosial masyarakat, biasa ndak awak temukan orang yang punya pangkat tinggi tapi enggak menyombong? Biasa Bu? Orang punya harta,
orang kaya yang berlebih dari kebanyakan orang lain, muncul sifat sombongnya. Betul Pak? Kenapa? Mudah-mudahan di antara penyebabnya karena dia lupa bahwa kelebihan yang ia miliki itu hanyalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian sementara dari Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Pemberian itu pasti akan Allah ambil, dan di saat Allah menghendaki mengambil pemberian itu, tak satu pun manusia atau makhluk lainnya mampu untuk menolaknya. Tapi orang lupa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, renungan kesyukuran adalah renungan untuk membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Penutup para nabi, penutup para rasul yang sengaja Allah utus untuk umat manusia. Apa maksud kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi, penutup para rasul Bapak Ibu? Apa maksudnya? Setidaknya maksud kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para rasul, khatamal anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan para rasul adalah yang pertama, bahwa kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah yang mengutusnya. Ajaran-ajaran beliau merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara, tidaklah dia berucap dengan hawa, dengan pandangan pribadi, dengan pendapat pribadi, melainkan wahyu yang telah diturunkan atau diwahyukan kepadanya. Ini yang pertama. Ambo Rasul sampai poin ini seluruh orang Islam mengimaninya. Yang kedua, bahwa setiap orang beriman mesti mengimani. Makna yang kedua, bahwa tidak ada ajaran yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan kita. Aturan-aturan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tidak ada yang melebihi kebaikannya daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini pasti kita imani. Walaupun Bapak Ibu, izinkan saya mengatakan bahwa di zaman sekarang ini tidak semua ajaran dan tuntunan Nabi mampu kita kerjakan sebagaimana yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkara dalam pribadi kita ataupun perkara yang lebih luas daripada itu. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini Bapak Ibu, umat Islam itu sering diberikan tudingan-tudingan oleh orang lain, yang kadang-kadang tudingan-tudingan itu membuat sekelompok atau sebagian umat Islam takut supaya menghindari dari tudingan itu. Akhirnya seakan-akan mereka bersikap untuk mendapatkan kerelaan atau pengakuan dari orang yang menuding. Bapak Ibu, yang dituduh teroris siapa biasanya Bu? Orang apa? Supaya tidak dituduh teroris, sebagian orang Islam menampakkan, oh ambo tidak teroris, do ambo ko orangnya pemikirannya nak menyimpang, ya. Bahkan lebih daripada itu, tanpa ada keinginan untuk mencari informasi lebih lengkap, bara banyak di antara umat Islam juga seakan-akan larut dengan menyebut tudingan-tudingan ini. Tentu kita mengimani Rasulullah SAW tidak membolehkan kita bersikap keras atau melakukan kekerasan tanpa ada sebab yang jelas dan sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat.
Tapi semuanya jadi teroris, Bu. Di Palestina, kampungnya dijajah orang gaeknya dibunuh, tanahnya diambil, ketika melawan dituduh apa? Teroris. Karena definisi ini sebenarnya untuk memukul mundur umat Islam. Kalian ingin jadi orang Islam, cukup bagi kalian salat sajalah, puasa sajalah, haji sajalah. Yang lain kok nagari kalian dikuasai oleh orang-orang yang non Islam, itu jangan pikirkan. Yang penting kalian salat aja. Seakan-akan seperti itu. Umat Islam dikebiri, seakan-akan umat ini hanya berfikir tentang ibadah pribadi semata. Ambo mengajak Bapak Ibu merenungan, Bu. Renungan, bukan menuding, bukan mencerca. Mari kita merenung, Bu. Kini anak orang Islam mungkin minimal atau rata-rata paling kurang di zaman kini anak orang Islam itu dididik 12 tahun ya, Bu. Ini kita melihat dunia pendidikan. 6 tahun di tingkat SD, 6 tahun di tingkat SMP SMA, ya, Bu. Sekarang kalau kita mau jujur, 12 tahun anak orang Islam dididik, lai tantunya agamanya, Bu. Ayahnya Islam, ibunya Islam, hidup di masyarakat Islam. 12 tahun dia dididik. Bahkan kalau tambah S1 berapa tahun? 16 tahun. Kadang-kadang sedih, Bu, kalau menikahkan anak orang Islam di zaman sekarang. Hal-hal yang sepele pun dia nggak tahu. Mandi wajib nggak mengerti. Kenapa, Bapak Ibu? Kita kembalikan kepada tadi. Coba kita lihat corak pendidikan yang diajarkan kepada umat Islam yang terjadi, apalagi semakin kesini semakin parah. Kemarin itu ada opini atau usulan atau ya gagasan yang dibuat. Apa itu? Pelajaran agama tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah, walaupun belum dilaksanakan. Sadanglah diajarkan 2 jam sepekan, tidak ada artinya. Apalagi tidak diajarkan. Pendidikan kita menjadikan agama itu seakan-akan dia, ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau di generasi ambo SD tahun 9 tamat SD tahun 92, tamat SMA tahun 98. Ambo masih ingat di zaman itu, kalau merah pelajaran agama, tinggi baik matematik, tinggi IPA, tinggi bahasa Indonesia, lain-lainnya kelas, Bu. Kalau sekarang saya ingin mengatakan umat ini akan semakin terpuruk kalau dia jauh dari agamanya. Tapi kita sadar atau tidak, seakan-akan kita digiring semakin hari bahwa agama itu urusan pribadi, tidak ada urusan ini. Padahal kita sudah merasakan pahit getirnya. Kalau kita bandingkan, nih ibu-ibu apa-apa nan tutu nih. Ambo cuma dengar cerita bupati atau camat di tahun-tahun 50-an tinggi sekolahnya, Pak. Enggak. Tapi yang dapat cerita, para pejabat di zaman-zaman awal kemerdekaan itu kental agamanya, sehingga orang jadi makmur. Jadi konsep kita, Bapak Ibu, semakin dekat orang kepada agama, yang membuat takutnya korupsi, yang membuatnya takut berzalim itu bukanlah undang-undang, bukanlah penjara, bukanlah pengadilan, tapi apa, Bu? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut kepada Allah itu jauh lebih kekal, lebih kuat daripada rasa takut pada yang lain. Tapi kalau dalam dadonya rasa takut kepada Allah itu tipis, undang-undang bisa diakali. Enak. Kata undang-undang kesehatan bahwa ya sehat tu hak warga negara, kini menjadi wajib. Dan pegawai negeri kena nak muah dikaitkan dengan berbagai macam. Kan hebat manusia lah. Bisa nyuakai kata undang-undang ni hak, sekarang menjadi apa? Wajib. Ambo pimpinan sekolah, Bu. Ya, kalau ndak muah Ustaz, nah ini sekolah ditutup, ndak boleh beroperasi. Subhanallah. Itulah manusia kan. Nan hak, nan sabananya hak. Kau tahu bukan Bapak Ibu? Boleh awak ambil, boleh tak? Kini wajib. Tak muah awak diancam dengan berbagai macam ancaman. Akhirnya apa? Tapaso. Kenapa? Rasa takut kepada Allahnya kurang.
Kalau saya tidak mengatakan tidak ada. Yang bisa membuat orang itu aman, sentosa, damai, hanyalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu, Bapak lihat kata dia, renungan kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi sesungguhnya adalah sudah sejauh mana kita memahami petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang ketiga nih. Lalu bagaimana kita mampu mengamalkannya? Maka di saat umat Islam hampir di seluruh dunia sekarang seakan-akan dididik untuk mengamalkan Islam pada sisi-sisi tertentu saja. Kamu tanya ke ibu, kok pertanyaan agak bare bu? Kalau ada orang menyuarakan kita wajib menjalankan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menudingnya siapa pertama kali bu? Orang Islam juga? Itu pemikiran seperti itu, pemikiran radikal. Ya bu? Betul bu? Yang mengucapkan kalimat itu siapa? Orang Islam. Kalau jaleh-jaleh orang kafir mengecek itu masih mendingan. Kenapa? Karena mereka memahami Islam itu sudah terpotong-potong, tidak lagi mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Dari mana Ustaz ngecek mudah Ustaz? Kita ambil aja Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ketika ke Madinah hijrah. Beliau mendirikan sistem negara apa enggak, Bu? Mendirikan sistem negara di Madinah. Mengajarkan kepada umat Islam. Itulah yang disambut dan dilanjutkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh Muawiyah, oleh Hasan, deretan nama. Artinya apa bu? Ternyata Nabi Muhammad itu mengajarkan kita kehidupan bernegara. Bukan saja perkara salat, bukan saja perkara haji, bukan saja perkara puasa, bukan saja perkara yang sifatnya pribadi, tapi Nabi mengajarkan bagaimana tatanan kehidupan di dalam umat Islam. Nanti kita singgung dan poin pertama, poin utama kita di kajian subuh ini insyaallah, bagaimana kita mengetahui sejarah itu. Kenapa banyak umat Islam menolak pemikiran itu? Jawabnya ke pendidikan tadi beliau. Dia tidak pernah dididik mencintai syariatnya. Tidak dididik sejak kecil mencintai agamanya secara utuh. Yang nyepahami tentang agama ko, lai salatnya lah tu, lai puasanya lah tu, lai pitihnya nanti mungkin bersedekah naik haji lah tu. Lah siap. Kalau ada orang menyuarakan untuk membela agamanya, maka sudah beribu satu tuduhan sudah siap menunggunya. Betul Pak? Kalian kalau ingin berbuat untuk agama kalian, kok caranya. Tapi kalau keluar dari cara, kalian tidak akan dianggap sebagai orang yang lurus. Walaupun cara itu sebenarnya adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu babnya luas. Kenali petunjuk-petunjuk Nabi dan coba berusaha mengamalkannya. Jadi makna Nabi itu penutup para Nabi dan para Rasul ada tiga. Satu, mengimani bahwa itu adalah beliau adalah utusan Allah dengan wahyu yang Allah turunkan. Yang kedua, mengimani bahwa tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Yang ketiga, berusaha mempelajari dan mengamalkannya. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah lipat gandakan pahala setiap kaum muslimin yang berjasa terwujudnya kegiatan subuh berjamaah ini. Mulai dari bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita di pengurus masjid kita yang kita cintai ini. Begitu pula setiap kaum muslimin mungkin ikut menyumbang, bahkan ikut hadir. Dan mari kita berdoa setulus mungkin, seikhlas mungkin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini, pada subuh ini di tempatmu, di rumahmu, di salah satu rumahmu, ya Allah, perkenankan pula kumpulkan kami kelak di hari kiamat di dalam surgamu. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dalam batas waktu yang tidak tertentu, berkelanjutan, dan semoga kebaikannya
mengalir kepada setiap kaum muslimin, terkhusus di daerah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, akankah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana datang kepada orang-orang yang sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka, berbagai macam kesengsaraan, dan digoncang dengan berbagai macam ujian, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat, atau pertolongan Allah itu dekat. Bapak Ibu, salah satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat-ayatnya menyinggung ajaran ini sangatlah banyak di dalam Al-Quran, adalah Nabi mendidik umat Islam untuk mau atau antusias mempelajari, mengetahui sejarah-sejarah umat masa lampau. Bahkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kita temukan ada sejarah Adam, ada sejarah Nabi Nuh, ada sejarah Nabi Hud, ada sejarah Nabi Ibrahim, dan para nabi yang tentunya kita tidak pernah menyaksikan dengan mata kepala kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya juga mengajarkan kepada kita, juga memberitahukan kepada kita berbagai macam peristiwa yang pernah terjadi sebelum umat Islam. Pendek kata apa Bapak Ibu? Ternyata di samping Nabi mengajarkan kita salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ada sebuah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu berdasarkan wahyu di dalam Al-Quran. Apa itu? Peduli tentang sejarah. Ambo mohon maaf, minta izin kalau apa-apa ibu-ibu mungkin yang usianya mungkin sudah tua dan mungkin pernah menyaksikan sejarah. Jangankan sejarah yang lama-lama, Ibu, sejarah yang dekat saja kalau kita tidak menguasainya dengan baik, bisa kita tertipu, diputarbalikkan sejarah. Contoh Bapak Ibu yang agak sensitif, ya, contoh, ya, PRRI. Anak orang Minang banyak yang mungkin tidak mengetahui sejarah PRRI. Kesimpulan umumnya, ya, dibuat opini bahwa PRRI itu adalah pemberontakan. Ya Pak, Abu masih ingat ketika berada di bangku sekolah, dibuat sejarah bahwa PRRI itu adalah pemberontakan karena menuntut, ya, pemerataan pembangunan antara pusat dengan daerah. Iyakah seperti itu? Ternyata sekarang, bukan dari sekarang, dari dulu kita bertanya kepada orang-orang tua kita, buya-buya kita. Ada sebuah pertanyaan, Bu. Bukan sebuah pertanyaan, fakta. Ternyata PRRI itu disetujui oleh seluruh ulama Sumatera Barat di zaman itu. Sekeji itukah atau serendah itukah para ulama mereka melakukan sebuah gerakan hanya karena urusan dunia? Ternyata beberapa catatan sejarah yang muncul di zaman sekarang membuktikan, kalau boleh membahasakan, Bu, orang Minang wajib bangga punya sejarah PRRI. Walaupun di situ ada beberapa kesalahan, tapi secara prinsip katakan saya orang Minang bangga punya sejarah PRRI. Ternyata di balik PRRI itu apa Pak Ibu? Pemerintah pusat sudah mulai melenceng, sudah nampak terlihat keakrabannya dengan PKI.
dengan komunis. Dulu dia di meninjau menangis-nangis kepada orang Sumatera Barat. Ndak percaya kamu dah. Ternyata setelah dia berkuasa, ini Soekarno nih yang saya sebut. Ternyata setelah dia berkuasa dan setelah kekuatannya berkuat, dia berusaha menyingkirkan umat Islam. Masyumi siapa yang membubarkan, Bu? Soekarno. Atas usulan siapa, Bu? PKI. Kau nak tahu sejarah awak lah di otak saya orang. Nah, orang-orang Minang yang waktu itu ulamanya darahnya semuanya berkobar mengatakan ini tidak beres ini. Janjinya kepada kita dulu adalah menjaga agama Islam, menjaga orang Islam. Sekarang umat Islam dijadikan hampir mirip dengan sekarang, hampir mirip. Makanya mereka memberikan perlawanan. Saya pimpinan waktu saya sekolah di Tawali Padang Panjang ikut dulu menandatangani. Beliau termasuk generasi muda di zaman itu, orang Kubang Putih, Buya Mawardi Muhammad namanya. Abdul Hamid Hakim yang menjadi pimpinan Tawali Padang Panjang waktu itu ikut menyetujui gerakan PRRI ini. Cuman kan sejarahnya di bangku-bangku sekolah diputar balikkan, dianggap pemberontakan karena urusan-urusan dunia. Karena tidak punya catatan sejarah yang memadai, akhirnya ya konon kabarnya setelah PRRI itulah populer nama orang Minang ke Jawa-Jawaan. Sabuk kalau asli nama orang Minangnya agak susah masuk pegawai. Aku orang gak terlibat PRRI. Konon kabarnya. Itu ambo tidak bisa punya bukti. Gitu Pak. Sebelum itu tidak ada nama orang Minang yang ke Jawa-Jawaan. Karena kita berhasil dipukul mundur. Sekali lagi yang mau kecean, ibu-ibu walaupun wala tua bu ajarkan ke cucu awak. Kalau anak-anak mungkin lah bibi rumah tangga atau sabuin kana awak. Sabuin karena baraso PRRI itu adalah sejarah kebanggaan orang Minang karena mereka berbuat dan bergerak untuk ya menegakkan agama mereka. Bukan karena dunia. Ini ada buku terbaru tahun lalu baru munculnya, ya. Penulisan dia menelusuri sejarah PRRI ini, kesimpulannya seperti yang saya sampaikan ini. Cuman kan di zaman itu tidak ada WA, jangankan WA, telepon aja di zaman itu ada. Sehingga informasi itu simpang siur. Begitu juga sejarah PKI. Sekarang dicoba untuk merubah bahwa dari PKI itu ya pelaku perusakan negara, sekarang dibuat opini bahwa dia korban pelanggaran HAM masa lampau. Ya Pak, coba anda ngakini nak bahwa anggota-anggota PKI itu banyak menjadi korban pelanggaran HAM masa lampau. Bahkan di tahun 2016 kalau tidak salah itu dipersiapkan konsep pidato presiden untuk meminta maaf kepada PKI. Untung saja itu diketahui oleh anggota Dewan DPR. Aku bergarah-garah cerita. Yang dibunuh adalah para ulama. Ambo mendengar sejarah ini Bu dari mulut ke mulut. Di Agam, di Payakumbuh, di Solo, di Sijunjung. Sama ceritanya. Bagaimana menjelang tahun 65 itu suasana mencekam, buya-buya, ustad-ustad tidak boleh atau mungkin dikhawatirkan kalau lalu di rumahnya harus pindah-pindah rumah tiap malam. Betul Pak? Ceritanya sama. Kalau ikut hanya dongeng, tidak bisa sama ceritanya. Di kampung Bo di meninjau je model tu. Awak sama-sama sirah bendera apa? Ambo orang Agam, tapi orang rumah orang Pekumbuah. Tinggal di Pekumbuah. Sama ceritanya, bagaimana suasana mencekam. Bahkan pemuda-pemuda PKI itu dulu sering mengancam-ngancam. Awas kalian kalau menang kami lanjut cari-carian pisau-pisaunya. Makanya ketika mereka kalah, orang nan salah mau diancam, orang salah mau dia apa? Psikologisnya apa Ibu? Itu saja. Jadi orang ingin memulai titik sejarah itu ketika PKI kalah. Dia nggak mau baca sejarah ketika PKI dekat dengan presiden, bagaimana?
Jangankan orang-orang biasa, jenderal aja dilibas sama mereka. Orang militer, bagian dalam kehidupan negara, simbol-simbol kewibawaan negara disikat. Apa lihat yang tidak punya kekuatan? Nah, saya ingin menyebutkan, mohon maaf menyebutkan sejarah dekat, Bu. Kalau kita tidak tahu dengan sejarah ini, maka kita akan seakan-akan hanya mengikuti bunyi-bunyian yang disuarakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, oleh sebab itu kita mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kenapa kita mesti mengetahui sejarah? Banyak hal faedah daripada kita mengetahui sejarah. Walaupun yang saya sebut sejarah yang paling utama, yang paling harus kita ketahui itu yang pertama kali adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sampai di bangku kuliah sekalipun Bapak Ibu, apalagi di masyarakat umum mungkin juga, kadang-kadang masih banyak juga sejarah-sejarah Nabi itu yang diambil, ya, atau yang dimunculkan penyelewengannya, atau mungkin tidak sempurna. Contoh, Bu, yang di zaman sekarang yang populer, Nabi itu orangnya pemaaf, Nabi itu orangnya lembut, Nabi itu orangnya tidak pemarah. Betul, ungkapan ini betul, tapi kadang-kadang disalahgunakan, ada kepentingan tertentu. Nabi itu pemaaf, Nabi itu lembut, Nabi itu penyabar, betul. Tapi kalau urusan agama Allah, Nabi itu tidak seperti itu. Bapak Ibu, saya ingin katakan sebuah ucapan yang mungkin agak, ya, mudah-mudahan kita sudah pernah mendengarnya. Kalau di zaman Nabi, orang-orang yang melecehkan agama, melecehkan Al-Quran, melecehkan ayat-ayat Allah, itu semuanya berujung dengan hukuman mati, Bu. Tidak ada yang perepak, walaupun pelakunya orang yang secara zahir orang Islam. Jadi kenapa? Karena Rasulullah SAW, kalau kesalahan orang itu berkaitan dengan pribadinya, beliau maafkan. Tapi kalau kesalahan itu berkaitan dengan agama Allah, beliau langsung angkat senjata. Itulah rahasianya kenapa berapa kali terjadi perperangan di zaman Nabi hidup. Jangan pernah membayangkan Nabi berperang itu karena urusan dunia. Tidak. Seluruh perperangan Nabi itu adalah dalam rangka menegakkan agama Allah. Nah, kini kan Nabi itu pemaaf, maafkan. Ya. Ketika ada orang mencaci maki, sekarang itu lebih parah lagi, Bu. Kalau dulu lihat Quran zaman Ahud, kini dengan Allah sendiri yang dia, ya, rendahkan, lecehkan. Kok iya Tuhan kalian itu kuat, baik kok kalian bela. Itu lebih kurang mungkin seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin yang lebih parah. Kok iya ada Tuhan kalian itu bawa kemari, hanya bentuk Tuhan kalian. Ketika umat Islam marah, tahan emosi, jangan terpancing. Lihat, subhanallah, Anda yang punya kekuasaan, kalau ingin menjaga negeri ini dengan tulus, dengan jujur, itu tangkap orang-orang yang membuat seperti itu. Bukan orang yang marah ini yang ditahan. Anda salah kaprah bersikap seperti itu. Yang ditahan atau yang ditangkap bukan kami yang marah. Kini orang-orang muda itu mana-mana aja apa? Masih aman, tidak ada diproses. Giliran orang menendang sesajian, katanya sesajian itu diletakkan oleh agama lain, ya, baru viral videonya langsung Ada apa ini? Kalau umat Islam yang melakukan kesalahan, anggaplah itu dianggap kesalahan, langsung. Tapi kalau ada orang yang menjelekkan atau menghina, merendahkan agama ini, sabar, jangan terpancing emosi. Pakai kepala dingin. Subhanallah. Saya katakan dengan keras, dengan tegas, kalau di zaman Nabi orang-orang seperti itu sudah hilang nyawanya. Kenapa? Baca surat At-Taubah ayat 64 ayat sampai ayat 66. Ada 3 hal dalam agama kita itu tidak boleh diolok-olok. Ya, apa yang 3 hal? Allah, Al-Quran, dan Rasulullah. Terutama setelah Rasulullah SAW wafat. Ketiga hal ini tidaklah sempurna orang beriman
keimanannya tidak sempurna keimanannya apabila dia mendengar Allah diolok atau Al-Quran diolok atau Rasulullah diolok-olok lalu tidak ada rasa marah di dalam dirinya, maka sesungguhnya imannya tidaklah sempurna. Karena tiga hal ini adalah barometer keimanan. Kamu berikan sebuah kisah yang sangat luar biasa, walaupun mungkin kita tidak akan melakukannya. Kalau dilakukan di zaman sekarang barangkali orang sudah menganggapnya dengan tudingan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-kisah seperti ini. Ada seorang orang buta di zaman Nabi. Dia orang beriman. Dapat istri nan elok banakanya. Bapak Ibu bisa bayangkan orang buta betapa tergantung dia kepada istrinya, mencucinya, makannya, masaknya, mungkin pergi keluar. Bisa Bapak Ibu bayangkan ketergantungan orang yang tunanetra kepada pasangannya. Apalagi pasangannya ini baik sama dia, diservis dengan sebaik mungkin. Tapi ada sebuah cacatnya istrinya ini. Istrinya nanti entah kenapa, mungkin salah informasi, suka mencaci maki Nabi di hadapan suaminya ini. Ya, diingatkan jangan lakukan itu. Tapi dia sering, sampai suatu malam menjelang tidur istrinya masih melakukan itu. Coba bayangkan, kepribadinya elok ya, sabana elok kah sabana ya diservis. Tapi orang buta ini membuktikan bahwa kecintaannya kepada Nabi melebihi kecintaannya kepada siapa, termasuk kepada orang yang ia cintai dan yang paling baik dalam hidupnya. Ini ceritanya ya mudah-mudahan dipahami, bukan ini ya, tidak salah. Kalau dibawa ke bahasa kini itu disebut dengan radikal. Lalu keimanannya membara di saat istrinya tertidur, ditikamnya istrinya dengan ya belati. Dia melakukan itu belum tahu, belum ada wahyu, maksudnya belum tahu ada petunjuk seperti itu, belum ada turun wahyu tentang perkara itu. Cuman keimanannya, rasa marahnya bergelora ketika dia mendengar nabinya dicela. Tetangga-tetangganya mengetahui hal itu di pagi hari, ribut. Lebih kurang kalau bahasa gini, aku yo gilo orang saya elok tu bininya yo bunuh. Aku yo sebenarnya gilo ndak waras orang, model-model gitulah kira ibu ya. Tidak pernah tetangganya mengetahui ada masalah antara mereka berdua, tahu-tahu sudah terbunuh aja. Tapi subhanallah, Allah memerintahkan malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi setelah kejadian itu terjadi. Ini orang buta ini ada perasaan berdosanya, karena dia nggak tahu, jangan-jangan dilarang oleh Nabi saya pelakuan saya ini. Maka dia di esok harinya berusaha untuk bisa bertemu dengan Nabi dengan rasa takut. Ya Rasulullah, aku sudah melakukan sesuatu. Aku takut kalau itu merupakan perbuatan yang mengantarkanku ke dalam neraka. Tapi Rasulullah mengatakan dengan tersenyum, absyir, beri kabar gembira, bergembiralah wahai saudaraku, malaikat Jibril telah memberitahu tentang kejadian semalam di rumahmu. Kata Nabi apa? Ini bahaya. Kata Nabi apa? Absyir fa inna damaha qad hudir. Bergembiralah wahai saudaramu, sesungguhnya darah istrimu itu sudah halal ditumpahkan. Kalau baca gini di salah satu kantor pemerintahan, apa yang kira-kira terjadi, Bu? Hah? Apa kira-kira terjadi? Wah, ini bahaya ini. Kalau seperti ini pemikirannya pemikiran radikal. Saya cuma mengatakan yang mengatakan Nabi. Adakah umat beriman yang mampu mengatakan bahwa ajaran Nabi itu radikal? Kalau dia mengatakan itu faqad kafar. Kalau doa berani mengatakan Nabi itu radikal, dia sudah keluar dari Islam. Nah, kaitannya tadi apa, Ibu? Karena yang saya sebut di awal-awal tadi, umat Islam itu digiring untuk memahami agama sekarek-sekarek. Kuncinya apa tadi? Al-Quran, Allah, Al-Quran, Nabi, ini barang sangat mulia atau hal-hal mulia, tidak boleh dilecehkan, dihina. Kemarahan orang beriman wajib, cuman aksi memang tidak selalu harus.
Ambo nak mengatakan harus bunuh juga, enggak. Tapi rasa marah itu harus dihidupkan. Bisa kita berbuat, alhamdulillah. Tidak bisa kita berbuat, ya minimal jangan ikut dia satu dengan kebanyakan opini. Tahan emosi, tidak boleh marah, ingat kehidupan berbangsa dan bernegara dan lain sebagainya. Saya katakan melalui mimbar kita yang mulia ini, orang-orang yang Allah berikan kekuasaan di negeri ini, kalaupun di dunia kita bisa berbuat sesuai dengan alasan yang kita kemukakan, apabila kekuasaan Anda tidak Anda gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu semakin berat. Kita tidak menuntut istimewa, kan Bu? Bahkan saya selalu mengatakan, orang Islam wajib mengajarkan ke anak cucunya, wahai anak ambo, cucu ambo, nagariku bisa merdeka karena yang mayoritas berjuang tu orang Islam, para ulama, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nagariku merdeka dengan pekikan takbir Allahu Akbar, bukan dengan perjalanan nasionalisme, bukan karena cinta tanah air saja. Karena kalau orang Islam itu sudah pasti dia cinta kepada negerinya, itu sudah otomatis kan. Cuman kan sekarang agak dikaburkan sejarah. Panitia 9 itu yang merancang rumus bangsa ini. Bapak Ibu, sejak kecil kita kan diajar membaca pembukaan Undang-Undang Dasar, Bu. Apa rahasia dipilih kalimat? Atas berkat rahmat Allah, digunakan kalimat Allah di situ. Karena para pendiri bangsa ini sadar bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diusahakan. Walaupun ada opini sekarang, beberapa teks saya lihat sudah ditukar kalimat Allahnya dengan kata Tuhan. Katanya untuk menghargai perasaan orang-orang yang tidak beragama Islam, katanya seperti itu. Tapi teks aslinya apa, Pak? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Maksudnya kau harus wajan sejarahkan anak, Pak. Kalau ibaratkan negara ke rumah gadang, awak kau yang menegakkan rumah gadang, awak nan mengisi rumah gadang. Jangan sampai kini kau seolah-olah awak tamu di rumah gadang tu. Dan saya ingin katakan, di mana saja umat Islam yang mayoritas, orang nan bagamo lain hidupnya nyaman, tentram. Betul benar? Bandingkan orang Kristen di Bukit Tinggi dengan orang Islam di Kupang. Contoh, Kupang itu di mana, Bu? Indonesia atau luar Indonesia? Jauh mana Kupang, Ustaz? Di Sumbar juga lah, ada perbandingannya, Bu. Bandingkan orang yang tidak beragama Islam di Bukit Tinggi atau di Agam dengan orang Islam di Mentawai. Mentawai itu di mana, Bu? Mentawai itu Sumbar, sekarang menjadi kabupaten sendiri, satu-satunya kabupaten yang mayoritas tidak beragama Islam. Ambo berikan sebuah cerita fakta, Bu, bukan ilustrasi. Walaupun di berbagai masjid sudah mau sampaikan, mungkin saja Bapak Ibu pernah mendengar. Karena bupatinya orang Kristen, itu tahun 2016 kejadiannya, sudah dibentuk kepengurusan Majelis Ulama Kabupaten Mentawai sejak lama. Sudah 2 tahun kepengurusan Majelis Ulama Kabupaten Mentawai itu dipilih, ndak juk turun-turun SK dari bupati. Sampai akhirnya, ini sudah diingatkan berkali-kali, bukan tidak diingatkan. Sampai akhirnya Ketua MUI Sumatera Barat, semoga Allah jaga beliau. Kita tidak fanatik sama beliau, tapi saya ingin mengatakan kita wajib mendoakan beliau, karena sekarang ini orang seperti beliau itu menjadi langka. Beliau menulis surat kepada Bupati Mentawai, apabila saudara Bupati dalam sebulan ke depan tidak juga mengeluarkan SK pengurus MUI Kabupaten Mentawai, saya akan serukan di ranah Minang ini, umat Islam akan memperlakukan ya saudara-saudara seperti bupati memperlakukan kami. Di Gertak model itu baru keluar SK-nya, kalau tidak salah
Oktober atau November 2016. Di mana tuh, Bu? Di Sumbar. Jadi balik ke cerita sejarah, katuan kepada orang-orang nan wajib diajak toleransi itu nak umat Islam loh, orang selain Islam. Kamilah membuktikan toleransi berabad-abad di negeri ini, kami sudah membuktikan toleransi sampai detik sekarang. Ndak perlu kami diajak toleransi dah. Ya Pak? Siapa perlu diajak toleransi? Kalian cari adalah tampik-tampik umat Islam minoritas sansarona mereka. Saya mendengar dan ini fakta. Kadang-kadang tidak saja di negara apa, Bu. Di Jakarta lu pernah dibuat opini tidak boleh azan pakai mic 2, mengganggu orang tidur. Ya nak? Giliran lonceng gerejanya kareh daripada itu tidak ada masalah. Ambo di Pekumbuh tinggal dekat gereja, Bu. Kareh bunyi genceng. Ya kita nggak permasalahkan, itu mungkin keyakinan mereka. Di Kupang di Bali itu tidak boleh, sampai detik sekarang tidak boleh ada azan pakai mic luar. Siapa lebih toleransi? Umat Islam atau orang non selain agama Islam? Umat Islam. Nah, cuman kan seakan-akan umat Islam ini intoleran. Li tahu Ibu, berasal provinsi Sumatera Barat ini banyak diucapkan oleh politikus pusat provinsi intoleran. Tahu Bu? Sumatera Barat dianggap provinsi yang tidak menjalankan toleransi. Makanya Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengatakan, sepanjang sejarah abad modern satu kerikil pun tidak pernah melayang kepada rumah ibadah selain pada masjid. Atas dasar apa tuan-tuan mengatakan kami ini intoleran? Tahu jawabnya Bu? Tahu Ibu jawabnya? Karena nak muah patuh ke pusat. Kata pusat anak muah dijalankan. Ikut ya anak muah. Sekarang kan semuanya harus diikut pusat. Kalau nak ikut, ya saya sampaikan sedikit juga masih berkaitan dengan Majelis Ulama itu. Ini bertanggung jawab dan ini amanah yang harus saya sampaikan. Amanah ambo rasukan, amanah untuk diri ambo. Tidak ada orang memanahkan, ambo merasuh. Kalau tidak mau sampaikan rasa berdosa. Tahun lalu itu berakhir masa jabatan Ketua MUI Sumatera Barat dan akan diadakan musyawarah daerah untuk memilih ketua baru. Saya bertanggung jawab dengan ucapan ini 100%, karena ini berita kita juga termasuk. Singkat cerita Bu, walaupun Ketua Kemenak Sumatera Barat waktu itu tidak mau mengakui siapa yang menyuruhnya, dia membuat tim untuk mendatangi seluruh ketua MUI kota dan kabupaten sebanyak 18 kota dan kabupaten Sumatera Barat. Pesan cek Bu, jangan pilih Gus Rizal, ABG, agak asal bukan Gus Rizal. Alasannya kita kan, ya, ketua MUI Sumatera Barat sekarang ini orangnya radikal, tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan pusat. Dan itu fakta Bu. Cuman subhanallah, bagi kami Allah yang membukakan. Ada dua ketua MUI di Sumatera Barat kok yang alumni Timur Tengah. Cik Padang Panjang, Buya Zulhamdi, alumni Madinah. Cik Si Junjuang, Buya Hidayatullah, alumni Mesir. Entah mungkin mereka kurang perhitungan atau mungkin Allah yang menutupi pikiran mereka. Nan jaleh datang juga karena dua kok di situ bocornya. Dan mohon maaf Bu, datang tidak sekedar datang loh Bu, datang meninggal amplop Bu. Sampai kami berkumpul alumni Timur Tengah, ku amplopku kawak pangan kok. Bawa gara-gara jangan makan surang. Agian ke orang butuhkan tu piti negara dipakai nak juga piti pribadi itu. Bocornya bahwa ada gerakan dari Kemenak Sumatera Barat untuk meyakinkan ketua MUI kota dan kabupaten agar jangan memilih Buya Gus Rizal dari dua MUI ini. Karena berpolitik tuh politik Bu. Sekarang apa saya bukakan? Akhirnya alumni Timur Tengah berkumpul juga Sumatera Barat. Strategi yang harus kita lakukan. Akhirnya kami berkumpul, muncullah strategi. Karena pesantren juga diundang, kami berusaha, ya semua pesantren yang diundang harus diwakili oleh alumni Timur Tengah untuk mengamankan posisi ini.
Alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Kayaknya mereka menghitung, Bu, dari pusat. Akhirnya pada pemilihan musda di Hotel Padang di Padang, ada sekitar 5 orang pengurus MUI pusat memaksa masuk ke ruang sidang. Ya, itu sampai model anak-anak, Bapak Cik pintu itu untuk supaya nak masuk. Di antara strategi yang kita lakukan juga apa, Bu? Mengamankan kepanitiaan itu betul-betul dari orang-orang yang jujur, tidak orang-orang yang mau di Bali. Sampai panitia tuh, bapak-bapak betul pengurus MUI pusat, tapi dalam ADART MUI orang pusat tidak punya hak suara untuk memilih. Ternyata Buya Gus Rizal menang tipis, Bu, cuma 3 suara menang dia. Kalau masuk orang Belimo tuh menang atau kalah beliau? Kalah. Dan saya mengatakan, saya bertanggung jawab dengan ucapan ini fakta. Walaupun tidak ada orang mungkin ingin menyabit, tapi ingin menyabit model turunnya, Bu. Gara-gara apa? Sebelum ini beliau mungkin menolak Islam Nusantara, beliau menolak ini. Bukan kita menyanjung-nyanjung pribadinya. Kalau kita bawa kepada agama kita, benar nggak sikapnya itu? Benar, harus didukung, harus didoakan, karena dia mempertahankan ya kemurnian agama kita. Tapi kalau dapat ketuamu yang bisa dilobi-lobi, bisa ya supaya aman jangan. Aman Pak, insyaAllah Pak. Ada itu tajwa satunya. Saya mohon maaf ini menceritakan kisah ini kepada Bapak Ibu agar kita tahu faedahnya ceritakan Ustaz, agar kita bertambah iman kita, bahwa kita ingat Bapak Ibu bahwa kita semuanya pejabat sampai orang biasa itu akan mati, akan dihadapkan di hadapan peradilan atau mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah tertipu dengan kehidupan sementara ini, apapun yang kita miliki. Kalau di hadapan Allah bisa awak bersilik lidah, Bu? Bisa awak beralasan begini begitu, Bu? Ya Allah nak tahu bos siapa? Bisa, Bu? Enggak ada satupun makhluk yang bisa membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hadapan Allah, lah pensiunnya enggak bisanya bangga dia. Ya, Bu? Nah, ini cerita yang terakhir ini ya, kepentingannya adalah untuk kita sadar. Minimal saya minta Bapak Ibu untuk mendoakan. Baik, kenapa kita belajar sejarah? Yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Dari mana kita tahu meningkatkan keimanan kita? Seperti ayat ini. Apa yang kalian alami, kata Allah sekarang, belum seperti yang dialami oleh umat-umat di masa lampau. Kalau kita ambil sepotong sejarah Nabi Bapak Ibu sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita menjalankan agama di zaman sekarang tantangan dan rintangannya tidak seberat Nabi. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu dan kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling disayangi Allah. Betul, Bu? Betul, Pak? Semestinya logikanya mungkin Nabi bisa berdoa pada Allah, ya Allah, misalnya, ya Allah jangan engkau berikan tantangan berat dalam aku berdakwah, ya Allah bukakan pintu hati manusia. Kalau Nabi berdoa seperti itu dikabulkankah oleh Allah? Niscaya dikabulkan. Tapi kenapa Nabi tidak pernah ada doanya seperti itu? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa menjalankan agama ini butuh pengorbanan. Kalau menjalankan agama kok senang-senang saja, itu apa Ibu? Yang paling berhak merasakan itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah Islam, tentu Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca sosok yang sangat dibanggakan, disayangi, dihormati. Umur 1 hari sampai umur 40 tahun lebih kurang. Kalau bahasa kini lebih kurang, bangga orang jadi orang Makkah. Di mana kampung di Makkah? Oh, sekampung dengan Muhammad ya. Nama Nabi Muhammad tersohor ke seluruh penjuru negeri Arab. Tapi ketika dia mendakwahkan wahyu dari Allah yang tidak sesuai dengan keinginan baik para penguasa yang hidup di kota Makkah ataupun masyarakat kebanyakan, orang yang disanjung-sanjung selama ini dituduh dengan berbagai tuduhan,
dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang tenung, dituduh sebagai penyair, dituduh sebagai tukang sihir, tuduhan-tuduhan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, dari orang paling disayangi kini dia jadi orang yang paling dibenci. Bagaimana tekanan atau beban mental? Bahkan bukan itu saja, berbagai macam ancaman fisik diberikan. Dulu disanjung, kini dibuang, dibenci. Pengorbanannya, bahkan tidak sedikit di antara sahabat Nabi yang mati gara-gara mempertahankan agamanya. Bilal bin Rabah misalnya, walaupun beliau tidak syahid, tahukah Bapak Ibu, saking beliau mempertahankan agamanya, karena Bilal ini tidak memiliki orang yang akan membelanya, itu lianya dikabek, diperlakukan seperti wawau. Kalau alun tabik matahari atau alun angin dirinya, model perlakuan seperti anjing. Bahkan diajian ke anak-anak, ke orang-orang yang mungkin orang-orang yang kurang akal, supaya mengirik Bilal. Ketika matahari sudah terik, lalu Bilal ditaruh di padang pasir, punggungnya beradu dengan padang pasir yang panas. Ibu kalau ingin tahu lebih kurang angin padang pasir itu paci aspal atau rasuan angin aspal lebih kurang mungkin jam 2 balik atau jam 1 balik atau jam 1. Dan dadanya dihimpit dengan batu besar. Pengorbanan dalam menjalankan agama. Kalau anda tahu sejarah itu kan Rasul barikna Rasulnya kini. Ternyata orang-orang di zaman lampau lebih berat. Akhirnya apa? Membuat keimanan kita mungkin bisa semakin kuat. Ternyata apa yang kita alami belum seberat orang-orang di masa lampau. Nabi mesti terusir dari negerinya sendiri, dari Makkah, harus meninggalkan negeri tercintanya. Demi apa, Bu? Demi mempertahankan agama ini. Saya mohon maaf, saya mengingatkan para buya, para ustadz, para ulama, bahwa anda adalah pewaris para nabi. Tidak layak anda itu bersikap, berbuat, berpendapat sesuai dengan pesanan. Kalau anda tidak berani menyampaikan kebenaran, jangan sampai anda berada dalam pembela kebatilan. Tak taluk ngecek kebenaran itu doh. Banyak pertimbangan awak. Minimal jangan menyuarakan suara kebatilan. Karena Pak Nabi mengajarkan kita seperti itu. Sekarang kita diusahakan. Ambu aja Ustaz kete, Bu, tidak ada orang kenal. Adanya pesan, Ustaz, supaya Ustaz awak kena kepala sekolah juga, supaya sekolah Ustaz aman, ya. Ancak je Ustaz berbicara tentang ya anti teroris. Ambu kata ndak, Pak. Kalau mau mengecek masalah anti teroris kini melakukan galih orang, ambo nak ingin melakukan galih orang. Nan jaleh prinsipnya agama jaleh menolak kekerasan. Tapi kalau mau bicara tentang teroris kini samu mau melakukan galih orang, menyuduikan saudaramu sendiri. Nan alun tentu seperti yang diberitakan. Itu momennya ketika setelah terjadi peledakan di Sulawesi dulu. Awak kini bisa mendengar, lebih bisa awak pastikan bahwa yang melakukan peledakan itu yo sabananya. Alun bisa. Cuman karena dibuat opini seperti itu. Bahkan mau bertanggung jawab dari sumber terpercaya, Bu. Terjadi dulu penyerangan Kapolda di Riau, mati seorang orang. Apa yang terjadi, Bu? Ini sumbernya terpercaya, tapi tidak di mimbar saya sebutkan. Ternyata ada dan sanakmu situ, sepupumu, Bu. Jadi juru regu tembak. Ternyata dia kaget setelah diatopsi. 5 orang pelaku yang tertembak mati itu tidak satu pun nan basunat. Kira-kira ahli orang Islam itu, pasiak orang Islam di Indonesia itu basunat bakhitan. Kok sado Allahnya tidak bakhitan. Tapi dikatakan dia adalah orang-orang yang terafiliasi dengan pemikiran radikal dari umat Islam. Saya minta fotonya, Ojan. Kalau tersebar foto karena yang mau dikomandan Bumiko. Jadi tantangan kita, karena memang Bapak Ibu sejarah mengajar. Yang kedua, kita mengambil pelajaran dari sejarah itu agar menumbuhkan semangat kita untuk membela agama ini, Bu. Kalau tidak belajar dari sejarah, semangat kita itu tidak akan naik, tidak akan tahu kita bahwa dalam menjalankan agama ini salah satu ajaran Nabi adalah berjuang untuk menegakkan agama, bukan saja mengamalkan agama dalam tataran pribadi. Itulah rahasianya kenapa. Kan bisa saja Nabi tidak berperang, berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai saya ceritakan tadi Bu, untuk membela diri pun kita masih disalahkan. Nah oleh sebab itu saya berharap simpelnya, karena sudah 1 jam, mudah-mudahan dari yang mau sampaikan kok ada kita ambil pelajaran apa Bu? Kesadaran sejarah harus ditumbuhkan di generasi. Sejarah Islam tidak akan bisa didapatkan di bangku sekolah kalau memang kurikulum masih seperti ini. Maka ambo berharap apa-apa ibu-ibu nan patut jadi yang masih ada anaknya di usia sekolah berarti ayah, yang tidak ada lagi anaknya di usia sekolah berarti kakek atau nenek. Sadarkan kepada generasi kita bahwa mereka menjadi orang Islam adalah orang yang membela agama dan bangsanya sekaligus. Orang yang membela agamanya sudah pasti membela bangsanya. Orang yang membela bangsa dan negara belum tentu membela agamanya. Artinya apa? Sadarkan dia sebagai orang Islam. Kalau untuk konteks negeri kita, awaklah nan memperjuangkan nan melawan negara penjajahan Belanda, awak nan menegakkan negaraku, awak nan harus mengisi dan mempertahankannya. Walaupun berbagai macam opini sekarang dibangun dengan berbagai macam ilustrasi. Ajarkan. Dan kita berdoa, mari kita berdoa kepada Allah semoga generasi mendatang adalah generasi yang lebih dekat kepada Allah sehingga bisa terwujud walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kunci kemakmuran di atas dunia Allah sebutkan apa? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk saya menyampaikan. Kok ada kata-kata yang agak terkaji Pak Ibu undangannya, sesungguhnya itu adalah semoga kebenaran. Kalau ada salah, ambo minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan tujuan untuk menyampaikannya adalah agar kita semakin bersiap-siap. Karena ketahuilah semakin bertambah hari, indikasi mengantarkan atau menunjukkan semakin berat kita menjalankan ketaatan ini. Dan na'udzubillah kalau Ramadan depan ada lagi peraturan tidak boleh sholat untuk di masjid-masjid kita. Kalau ada peraturan itu saya katakan dari sekarang tidak boleh kita patuhi. Patang wak di takut-takutnya corona ya Pak ya. Ya nak, mah corona gini. Kini takut aja kali Pak. Ya vaksin ya. Bukan kita, enggak. Semua penyakit harus kita hindari, tapi jangan sebuah. Saya setuju dengan Ketua MUI. Saya tutup dengan ini ya. Kalau yo nak ada keramaian, diurus pasar itu dulu, diurus sampai konser-konser dulu. Mau saji kok kemudian, bako mau saji di jangan sampai utama dulu. Orang yang kamu saji kok aja deh orangnya, sia-sia aja deh. Enggak perlu saja dikhawatirkan. Kantua Pak tu apa li kantua Pak li berjarak Pak? Pak ke kantor jarak, ke tiba saja suruh jarak. Enggak adil begitu. Sudahlah simbol-simbol agama ini janganlah dibuat kecurigaan. Saya katakan dengan sepenuh mulut saya, kalau ada peraturan tidak, saya andai karena ada surang mantari lah mulai indikasi-indikasi tang bulan sekian akan muncul apa namanya virus terbaru. Ambo khawatir mikron. Nah, itu adalah aturan untuk menjaga, harus jaga jarak, tidak boleh ini, ya. Tapi kalau memang ulama kita yang menginstruksikan mudah-mudahan. Tapi saya khawatir seperti itu. Karena nampak dah Ibu ya, dulu-dulu ketika menjelang akhir tahun ada corona hilang, ketika Idul Fitri naik. Wajib kita marah itu, wajib kita bertanya, corona kok bagamo lo napa? Satu lo nya Natal begini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.